Isabella Taib dari SDK Fatut Mutu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka, kampus Universitas Mataram. Hari ini akan melakukan kegiatan video pembelajaran. Terima kasih, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar semua hari ini? Baik. Syukur kabar baik. Sehat? Sehat. Pagi datang makan atau tidak? Makan. Makan. Datang mandi tidak? Mandi. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita semua bangkit berdiri untuk salah satu pimpin kita dalam doa. Catherine, maju pimpin kita dalam doa sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran. Siap gerak, siap berdoa. Dalam menolakkan, dalam kami yang ada di surga. Terima kasih untuk Catherine yang sudah memimpin kita dalam doa. Catherine, silahkan duduk kembali. Semuanya silahkan duduk. Apakah semua ini hari hadir? Hadir. Semua hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa? Tidak ada? Oke, tidak ada. Sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu. Dengarkan nama baik-baik. Hadir, angkat tangan. Belum hadir, Ibu. Dengar. Andreas Neymar Kali. Hadir, Ibu. Anastasia Ica Dakosta. Hadir, Ibu. Asmiati Koniklau. Hadir, Ibu. Catherine Cheryl Auxilia Taib. Hadir, Ibu. Alista Korsitiaun. Hadir, Ibu. Emmanuel Disentus Kabosu. Hadir, Ibu. Febriandro Gemoseran. Hadir, Ibu. Wirendra Laka Pereira. Hadir, Ibu. Juan Christian Un. Hadir, Ibu. Jogiarto Christian Seran. Hadir, Ibu. Christian Fabustio Seran. Hadir, Ibu. Petro Barcelona Laka. Hadir, Ibu. Maria F. Putri Agung. Hadir, Ibu. Oke, baik, semuanya hadir. Hadir. Apakah masih ingat materi minggu lalu? Materi kemarin? Masih ingat? Masih. Kemarin kita belajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Materi kemarin tentang apa bahasa Indonesia? Baca teks dengan nyari. Membaca teks dengan Nyari. membaca teks dengan nyaring. Dalam membaca teks, apa yang kita temukan di dalam teks tersebut? Informasi tentang dalam teks. Informasi penting dalam teks. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Informasi penting dalam teks itu apakah terdapat di satu paragraf atau tersebar di semua paragraf? Yuk, tersebar di semua paragraf. Nah, informasi penting itu disebut dengan apa?
bagian-bagian yang lebih mendetail kita ketahui terlebih dahulu apa itu tumbuhan. Ya toh, kita harus tahu terlebih dahulu tumbuhan itu apa. Siapa yang tahu tumbuhan itu apa? Catherine coba. Tumbuhan adalah apa? Yang kita lihat di lingkungan sekolah kita tiap hari ini. Menurut pemahaman kalian itu apa? Bunga, terus ubi, terus apa lagi? Pepaya, terus apa lagi? Pisang. Nah, tumbuhan ini dia ada daun atau tidak? Ada. Akar ada atau tidak? Oke, baik. Mungkin yang sudah diperhatikan dan dilihat di lingkungan sekolah kita itu banyak tumbuh-tumbuhan. Tetapi di sini Ibu harus menjelaskan secara mendetail. Itu ada berapa? Ada 6 bagian. Ada 6. 1 akar. 2 apa? Batang. 3 apa? Daun. 4 apa? Bunga. 5 apa? Buah. 6 biji. Oke, baik. Jadi satu tumbuhan tetapi ada 6 apa? Oke. Yaitu satu apa? Sebutkan sama-sama di papan. Oke, baik. Semuanya masih ingat? Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu akar. Di sini kita ketahui dulu akar itu apa. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di mana? Di dalam tanah. Akar itu berada di dalam tanah. Setelah akar maka akan ada apa? Batang pohon. Pohon pasti ada batang toh? Ya. Tetapi harus ada akar dulu. Nah, akar ini ada berapa macam yang kamu tahu? Yang pernah kamu lihat itu ada 2. Perhatikan di sini. Ini perhatikan baik-baik. Ini ada 2 tanaman yang berbeda. Akarnya pun berbeda. Ini lurus, ya toh? Ada sedikit-sedikit kecil-kecilan saja di pinggir. Kalau ini besarnya satu di tengah, kecilnya banyak. Bisa perhatikan baik-baik? Bisa. Ini yang disebut dengan akar apa? Serabut. Dan ini disebut dengan akar tunggal karena dia hanya satu, berarti dia tunggal. Serabut ini ada banyak toh? Ya. Ada banyak di sini. Jadi akar itu ada 2 itu. 1 akar tunggal dan 2-nya akar serabut. Ibu tulis di sini. Oke, baik. Akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal itu apakah ada yang tahu contohnya apa? Yang termasuk akar tunggal ini pohon apa? Mangga. Terus kalau ini rumput daun yang di luar. Ini bunga, dianya menjalar tetapi akarnya itu akar serabut. Kalau ini akar tunggal. Selain ini mangga, apa lagi yang akar tunggal? Lombok. Terus apa lagi? Belimbing. Terus apa lagi? Cermele. Oke, baik, tepuk tangan. Ada yang sudah akar tunggal. Sekarang akar serabut. Selain tanaman ini, apa yang kamu ketahui akar serabut? Oke, bawang. Terus apa lagi? Rumput. Apa lagi? Masih banyak lagi. Tetapi yang sudah anak-anak ketahui adalah
bagaimana akar itu. Dan akar ini, perhatikan baik-baik. Apakah ini sama dengan ini? Berbeda. Ini hitam dan ini dia agak putih. Berarti berbeda warna. Ada yang kecoklatan begitu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua adalah apa, Bang? Batang. Ayo listen. Di sini batang. Setelah ada akar, maka ada apa, Bang? Batang. Batang fungsinya untuk apa? Selain dia menopang salah satu tumbuhan, setelah ada akar ini dia di dalam tanah. Nah, kalau batang ini dia di atas tanah. Terus dia fungsinya menopang tumbuhan ya, atau daun. Mungkin yang kamu lihat itu daun, toh? Daun yang di atas ya, seperti itu. Nah, batang ini fungsinya ada. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Batang berfungsi mengedarkan zat makanan. Oke, baik. Batang berfungsi untuk mengedarkan zat-zat makanan dari hasil fotosintesis. Fotosintesis dari mana? Dari daun. Jadi dari daun dia turun ikut dia putangke kecil ini, dia turun terus ke dia punya batang. Jadi batang ini dia edarkan terus ke akar. Selain diedarkan, dia juga ambil makanan dari akar. Setelah akar dia menyerap zat-zat mineral dari dalam tanah, maka batang mengambil dia lagi ke daun. Jadi batang ini sangat berfungsi. Setelah kita perhatikan, pasti ada yang bertanya tidak? Ibu, kenapa batang ada yang bercabang? Ada pohon-pohon ini yang lain bercabang dan yang lain tidak. Betul atau tidak? Betul. Apakah pohon pisang bercabang? Tidak. Pasti ada yang bertanya, Ibu, terus kenapa mangga yang Ibu pegang itu tidak ada cabang? Ada yang tahu? Pasti dalam hati, kenapa Ibu bilang ini pohon ada yang bercabang, tetapi kenapa mangga itu dia tidak bercabang sementara Ibu pegang? Karena apa? Ada yang tahu? Oke, tepuk tangan untuk Lendra. Sangat benar. Karena memang dia masih kecil. Ketika dia sudah tumbuh pohon besar, maka akan ada apa? Cabang. Terus kenapa yang kecil ini kok dia sudah ada cabang? Apa ini dia bukan pohon besar yang tinggi, tidak toh? Tapi ini dia sejenis rumputan yang kecil. Begitu. Kalau yang bercabang itu seperti pohon apa? Jati. Terus apa lagi? Mahoni. Apa lagi? Apa? Gamal. Terus apa lagi? Oke, masih banyak pohon yang bercabang. Nah, sedangkan yang tidak bercabang itu apa-apa? Pinang. Pepaya, apalagi masih banyak. Begitu ya, pisang. Sudah. Sekarang adik sudah paham daun ini batang dengan akar? Sudah. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu daun. Nah, sekarang Ibu bertanya, daun ini adalah apa? Daun, yang kamu perhatikan daun ini, daun. Ini. Daun adalah bagian tumbuhan yang menghasilkan makanan. Lendra, daun adalah bagian tumbuhan yang menghasilkan makanan dari mana? Dari hasil fotosintesis. Maka daun dia mendapatkan makanan. Setelah dia menghasilkan makanan, akan edarkan melalui tangkai ini turun ke batang dan batang ke akar. Seperti dan akar pun seperti itu, saling berkaitan. Nah, di sini daun yang kalian perhatikan ini berwarna apa? Daun itu berwarna hijau. Berwarna hijau atau disebut dengan apa?
ini datangnya dari mana? Barcelona. Yang kamu tahu? Dia datang dari mana? Yuk, ya dari luar. Dia Monsteran, dia dari luar. Luar itu kalau tidak ada pohon, apakah bisa ada angin berpuas ke sini? Petri, kalau tidak ada pohon, bisa tidak? Tidak bisa. Berarti pohon ini penting. Tumbuhan ini penting karena berfungsi untuk dia mengadakan adanya apa? Oksigen. Sehingga di tepuk ruangan ini terasa lebih sejuk. Atau apa dingin? Ya, dingin. Kasih keluar suara semangat. Semangat. Setelah ada daun maka akan ada apa, Bu? Bunga. Ini. Perhatikan tanaman ini. Daun. Daun ini daun toh. Ada akar, batang, daun dan bunga. Ada bunga. Bunga ini apakah dia berwarna-warni ketidak? Masa? Berwarna? Perhatikan ini. Ini bunga cantik ketidak? Cantik toh? Nah, bunga ini dia berwarna merah. Ini berwarna kuning. Beda tumbuhan, beda warna. Terus ada tanya ibu, bunga itu fungsinya untuk apa? Yang kita lihat setiap hari itu bunga ini ketika dia sudah ini layu atau kena sinar matahari, dia sudah kering, angin tiup jatuh ke tanah, maka akan tumbuh benih yang baru atau tanaman yang baru. Itu dari bunga. Dan bunga ini bukan hanya saat angin tiup saja, tetapi ketika dia sudah kering, maka akan timbul apa? Buah. Contoh di sini, ibu ambil contoh. Ini adik tahu bunga apa? Bunga labu. Maka labu yang pertama dia berbunga dulu toh? Setelah dia berbunga, bunganya ini jatuh semua, maka akan ada apa, Bu? Buah. Begitu, mengerti? Mengerti. Baik, sekarang kita lanjut. Kita masuk pada bagian berikut adalah apa? Buah. Karena setelah ada bunga, maka akan ada apa, Bu? Buah. Ini buah apa? Buah tomat. Buah ini dia fungsi untuk apa? Pasti ada yang jawab, dia bilang makan. Ya, betul. Pasti baik kita makan toh? Ya. Selain makan untuk? Makan untuk sambal. Betul sekali. Terus dia bisa berkembang dia. Kita bisa tanam. Ada buah yang kita tanam. Dia contohnya apa? Buah mangga. Kita makan dia buah, tetapi bijinya kita tanam. Sama juga sekarang buah ini saling terkait dengan biji. Sama-sama dia berkembang. Sekarang ibu belah ini. Perhatikan baik-baik. Ini ada biji di dalam atau tidak? Ada. Nah, berarti biji ini dia ada di dalam buah. Jadi setelah ada kulit, buah ini ada kulit toh? Setelah ada kulit, dia ada isi di dalam. Isi habis baru ada biji. Jadi ketika dia sudah tua, biji sudah tua, maka akan menjadi salah satu tumbuhan ketika kita tanam kembali. Betul? Ya, tepuk tangan. Jadi untuk 6 bagian ini sudah selesai. Ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Ada? Bisa jawab ada? Sudah. Semua sudah, Brenda? Sudah mengerti?
kamu bekerja sama. Bekerja sama. Tidak, kamu semua kerjain. Yuk semuanya. Sudah bekerja sama dalam kelompok. Sudah? Kamu sumber jawaban. Berdiskusi. Berdiskusi artinya kita bekerja sama. Bekerja sama atau apa? Gotong royong. Betul. Jadi kamu kerja sudah.
Jawabannya apa ditulis. Salah benar jawab saja, nanti dipresentasikan baru kita perbaiki. Bekerja sama. Apa lagi? Halo? Nanti kelompok yang lain presentasi, yang lain siapkan pertanyaan. Kelompok 2. Sudah? Kelompok 1? Untuk kelompok yang lain sudah? Kalau sudah balik kursi ke depan yang ini, balik ke depan sini kelompok yang lain presentasi, kamu lihat. Ya. Kelompok 1 maju. Nah, yuk. Maju sama kelompok yang lain. Maju. Maju lagi ke depan sini. Ya, ke sini lagi, ke sini lagi. Angkat. Ya. Dengarkan kelompok 1 presentasi mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membaca hasil diskusi kami dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, yang sudah materi silakan baca. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang berkembang biak. Salah satu bagian dari tumbuhan adalah daun. Jelaskan fungsi dari daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Ya, Terus, jelaskan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Kita menanam buah dan menjadi tumbuhan yang baru. Oke, baik. Tepuk tangan. Masih ada? Nomor 3, jelaskan bagaimana tumbuhan melakukan proses fotosintesis dari daun ke batang menuju lagi ke akar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2
Sebutkan contoh batang yang bercabang, tumbuhan yang batangnya bercabang. Silakan jawab dari kelompok 1, langsung jawab. Apa? Ketapang. Ya, ketapang. Apa lagi? Apa? Mahoni. Mahoni, pohon mahoni. Apa lagi? Pisang. Pisang tidak bercabang. Apa lagi? Ketapang. Ya, cemmelek. Masih banyak. Mereka sudah sebut belimbing. Asam jawa. Ya. Berarti kelompok 2 mereka sudah jawab. Kelompok 3 bagaimana? Mengerti? Mengerti. Oke, kelompok 2. Pertanyaannya silakan baca. Tanya sudah kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 2 dong sudah mengerti, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silahkan duduk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu Guru. Ya, kelompok 2 maju untuk presentasi. Maju. Ya, kelompok 2 maju kursi. Sehingga kami kelompok 1 maju. Untuk kelompok 1 dengan kelompok 3, kamu siapkan bertanya. Pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang kamu tidak tahu silahkan bertanya. Makanya dengar apa yang mereka baca. Soal yang mereka kerja itu kamu mengerti atau tidak? Baik sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Ya, mulai materi baca kan soalnya. Akar adalah bagian tumbuhan. Pertanyaannya apa dulu? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang berkembang. Baik, salah satu bagian dari tumbuhan adalah daun. Jelaskan fungsi dari daun. Ya, jelaskan fungsi dari daun. Apa? Akar adalah bagian Yang di bawah sini yang sudah kamu tulis. bunga makhluk tangkai putih. Benang sari. Sari tangkai sari dan bakal hijau. Oke, baik. Itu adalah apa? Yang mereka jawab tadi disebutkan ciri-ciri dari bunga. Tadi mereka sudah sebutkan ciri-ciri dari bunga. Mereka sudah jawab. Ada mahkota, ada tangkai, atau semua sudah disebutkan. Sekarang dari kelompok 3 mau bertanya, apa yang kamu tidak mengerti tentang bunga? Ya, Sebutkan tumbuhan yang berakar tunggal. ya apa? Coba yang berakar tunggal itu. Tumbuhan apa saja kamu tahu yang itu akar tunggal? Rumput, Rumput itu serabut. Yang tunggal. mangga, Mangga, benar. Apa lagi? pinang, Lombok, benar. Apa lagi? pinang, Apa lagi? Selain itu? Mangga. Ya, mangga. Terus apa lagi? semelek. Cemmelek. Sudah mengerti kelompok 1? Mereka sudah sebutkan. Oke, baik. Untuk kelompok 3 ada? Belum tidak ada. Mereka tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Untuk kelompok 3, kelompok 2 sudah presentasikan dan mereka sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 maju. Untuk kelompok 2 silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Maju lagi ke depan, Desa. Maju lagi ke depan sih. Ke sini. Halo.
Nasi untuk Rendra. Lurus, tidak boleh ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Diberikan diberikan pada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 3. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan pertanyaannya apa dan jawab. Yang sudah kamu kerjakan, mereka maju tidak bawa. Ya, ini Lendra. Nomor 1 apa? 1. Jelaskan fungsi dari daun. Ya, jelaskan fungsi dari daun itu apa? Tempat tumbuhan membuat makanan melalui fotosintesis. Oke, daun adalah tempat membuat makanan untuk dari hasil fotosintesis. Nomor berikut, Contoh tumbuhan yang berakar serabut. ya apa? Rumput, bawang, Bawang. Ya, rumput, bawang, pinang. Mereka punya pertanyaan. Sudah dijawab. Dari kelompok 1, 2 ada pertanyaan? Yuk, angkat tangan. sebutkan tumbuhan yang berakar serabut. Sebutkan lagi, kasih kencang. Kuat, terus Rendra. Tumbuhan Rumput. bawang, pinang. Rumput, bawang, pinang. Selain itu apa lagi? Yang pernah kamu temukan di luar? Bunga. Apa lagi? Kelapa. Kelapa. Tepuk tangan. Oke, baik. Temukan dulu untuk kelompok 3. Semangat? Semangat. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum Ibu Bini merangkum semua materi, kita kembalikan posisi seperti pertama tadi. Bangun dan angkat meja dengan kursi. Kembalikan posisi. Angkat. Berapa orang angkat? Sehingga tidak boleh ribut. Geser ini dulu. Geser maju baru keluar kursi. Ya, mulai. Masuk ke sini. Ini apa ini? Balik ke sini. Sudah? Meja dengan paku sudah lurus? Sudah? Angkat, kamu angkat. Masa dia terputar sendiri? Kita angkat paku dengan meja sama-sama. Itu yang disebut dengan apa? Bekerja? Bekerja sama. Bekerja sama atau yang disebut dengan apa? Gotong? Gotong royong. Oke, baik. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Angkat tangan semua ke atas. Ya, kasih turun. Putar badan. Sehingga kamu merasa refleks. Sudah? Oke, semua berdiri di samping meja. Tepuk semangat. Lagi satu kali, ada yang belum kurang semangat. Lagi satu kali, tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih banyak. Silakan dulu. Sudah semangat, toh? Oke, sudah. Sekarang siapkan buku dengan pulpen dan kita merangkum kembali apa yang sudah kita pelajari tadi dan yang sudah kamu kerjakan itu. Siapkan buku dengan pulpen di atas meja. Kita merangkum kembali apa yang sudah kita kerjakan
tulis tumbuhan adalah ini nih. Terdiri dari berapa bagian? Ya, tulis bagian-bagian ini. Terus dia bagaimana lagi? Setelah itu dia ada berapa bagian? Fungsinya untuk apa? Dia itu disebut apa? Pengertiannya apa? Ya, tulis semua. Semuanya tulis. Tulis di sini kamu merangkum kembali. Merangkum kembali berarti kita menulis kembali dari awal sampai akhir. Ya, atau belum baru merangkum, tulis saja dulu sini. Masing-masing tidak boleh balik belakang, masing-masing merangkum. Tulis sudah, masing-masing merangkum. Artinya apa yang sudah kamu mengerti, kamu tulis kembali.
berdiri dan kita berdoa. Salah satu pimpin doa. Ya, ganti orang Pino. Semua dalam sikap doa yang sopan. Sudraksi berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudrabri salam.